Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah di gereja maupun yang mengikuti tayangan lewat live streaming. Saya berterima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, juga kepada Ibu Gembala, berikan kesempatan dapat kembali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, di sore hari ini kita akan belajar satu tema. Kalau berbicara tentang pertumbuhan, saya yakin kita semua orang percaya ingin bertumbuh. Siapa di sini yang tidak ingin bertumbuh? Pasti ingin bertumbuh. Seorang ibu, seorang ayah ketika melihat anaknya gak tumbuh dalam pertumbuhan fisiknya, misalnya tinggi badannya, tidak bertumbuh, tidak kelihatan tinggi, masih kecil terus, biarpun usianya sudah bertambah terus, pasti orang tua akan jadi khawatir, jadi cemas, ada apa? Berarti ada yang salah. Nah, kalau dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang hidup alami pertumbuhan. Tetapi kadang pertumbuhan itu kita dalam mencapainya kita mengabaikan. Ada satu hal, satu bagian yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita yang jarang sekali untuk kita perhatikan. Tetapi sebenarnya ketika kita melakukan hal tersebut, disitulah menjadi sebuah kunci untuk kita bisa bertumbuh. Yaitu kita belajar sore hari ini bagaimana kita tertanam di bait Tuhan. Sekali lagi bagaimana kita tertanam di bait Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama ini, sama-sama ayat ini pada hitungan yang ketiga. Jadi kita baca Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan yang terakhir. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Firman Tuhan jelas katakan di ayat yang ke-13 dari Mazmur pasal yang ke-92, di situ dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, sekarang kita akan melihat untuk kita bisa tertanam di bait Allah, atau terlebih dahulu kita harus memahami sebenarnya arti tertanam di bait Tuhan itu apa? Apakah semua jemaat rame-rame kita tinggalkan rumah kita, lalu kita stay atau tinggal di gereja? Kalau kita lakukan hal itu, saya yakin gereja kita nggak muat untuk menampung kita semua. Nah, apakah seperti itu? Artinya tertanam di dalam atau tertanam di bait Tuhan. Kita akan pahami sekarang ada dua pengertian dari kata arti tertanam di bait Tuhan. Yang pertama, tertanam di bait Tuhan itu punya arti bahwa kita memiliki akar atau dasar yang kuat. Di ayat yang ke-13 tadi diberikan sebuah gambaran tentang pohon kurma dan pohon aras. Nah, ini menarik sekali. Bapak Ibu jemaat sering mungkin searching di internet tentang pohon kurma. Bahkan di antara kita hobi makan buah kurma karena enak. Tapi kalau kita melihat proses pertumbuhan pohon ini sangat menarik sekali. Pohon kurma itu bertumbuh tidak di tanah yang subur. Tidak di tanah yang warnanya itu hitam atau hijau seperti yang ada di sekeliling kita. Tetapi pohon kurma ini tumbuh di pasir kering. Karena dia ada di gurun pasir. Tetapi ketika pohon ini tumbuh, dia bisa menghasilkan, tidak hanya bertunas, tapi dia bisa menghasilkan sampai ke buah. Dan pohon kurma ini tidak bertumbuh ke kanan
ke kiri. Kalau kita kan hari-hari ini kan badan kita ke kanan ke kiri ya. Makan sedikit langsung bisa mengembang ke kanan. Nanti makan camilan dikit ngembang ke kiri. Nah, itu kan kadang kita bingung. Nah, tapi pohon ini perhatikan pohon kurma, dia tumbuh tidak ke kanan ke kiri. Yang membuat dia bisa tumbuh di pasir kering, dia bisa bertunas, dia bisa berbuah adalah pada akarnya. Akarnya tertanam ke dalam, dia mencari sumber air. Jadi dia tertanam ke dalam, bukan ke kanan ke kiri. Tapi dia tertanam ke dalam, dia cari sumber airnya kemana. Nah, kehidupan kita tertanam di bait Tuhan berarti kita memiliki akar atau dasar yang kuat dan itu dibuktikan, ditunjukkan, ada cirinya. Kalau kita itu berakar, kita punya dasar yang kuat, cirinya apa? Tidak mudah goyah, tidak mudah tumbang. Pohon kalau dia akarnya kuat, dia nggak mudah goyah. Biarpun angin kencang, mungkin goyah sedikit, tapi dia tidak akan sampai tumbang. Hari-hari ini kalau kita melihat berita, di negara-negara, khususnya di USA sana, bagian sana, banyak badai, ya kan? Kita melihat mengerikan memang. Tetapi kita diingatkan oleh Tuhan, bahwa dalam hidup ini, kalau anak Tuhan itu tertanam di bait Tuhan, dia memiliki akar yang kuat, punya dasar yang kuat. Maka ketika badai masalah datang, pergumulan, dia enggak mudah tumbang, enggak mudah nyerah, enggak mudah putus asa, enggak mudah mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena dia tertanam, dia punya akar yang kuat. Jadi arti kita tertanam di bait Tuhan adalah bagaimana hidup kita itu hari-hari ini kita berakar di dalam Tuhan. Pohon aras di Libanon. Libanon adalah daerah di Iran. Nah, ini adalah satu pohon yang dikenal dengan pohon cedar dan memiliki istilah adalah pohon yang punya kekuatan. Pohon yang dianggap kokoh, itu pohon aras. Jadi kita melihat Tuhan memakai gambaran pohon di dalam Alkitab itu bukan sekedar cerita. Bukan cuman fiktif, bukan dongeng. Tetapi ketika kita cross check di lapangan, itu benar. Bahwa pohon kurma, dia adalah salah satu pohon yang punya akar yang kuat. Pohon aras pun adalah pohon yang punya akar dasar yang kuat. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan, bagaimana? Apakah kita sudah tertanam di bait Tuhan? Jangan sampai kita keluar masuk bait Tuhan, kita keluar masuk gereja, dari Senin sampai Minggu, kita bolak-balik keluar masuk gereja, tapi hidup kita nggak pernah tertanam, nggak pernah berakar. Ini sangat berbahaya. Nah, memiliki akar yang kuat seperti yang saya katakan, tidak akan mudah tumbang, tidak akan mudah goyah. Arti tertanam yang kedua, di bait Tuhan itu artinya memiliki kehidupan yang menghasilkan. Menghasilkan. Arti menghasilkan itu artinya adalah kita memproduksi. Menghasilkan itu punya arti kita membawa sesuatu yang nyata. Jadi ada dalam diri kita yang kita hasilkan dan itu nyata. Bukan cuma cerita, tapi nyata. Nah, Tuhan menghendaki kekristenan kita adalah kekristenan yang menghasilkan. Karena itu Tuhan berikan gambaran pohon ara. Ketika Tuhan temukan pohon ini tidak berbuah, tidak ada hasilnya, Tuhan katakan terkutuk. Nah, Tuhan mau hidup kita itu menghasilkan. Apa yang dihasilkan? Atau ciri apa kalau hidup kita itu menghasilkan? Ya cirinya, bentuknya dilihat dari pertumbuhan. Iman kita bertumbuh, kasih kita bertumbuh, kesetiaan kita bertumbuh, pengharapan kita bertumbuh, kesabaran kita bertumbuh, penguasaan diri kita bertumbuh.
Lalu kita menghasilkan buah. Ada buah roh, ada buah pertobatan. Itu harus kita hasilkan. Dan kita menjadi kesaksian. Hidup kita harus jadi contoh. Hidup kita harus jadi berkat. Hidup kita harus jadi teladan. Hari-hari ini dunia sedang memanas. Kejahatan semakin bertambah. Tanda-tanda kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Negara-negara sudah masuk kepada satu fenomena keadaan di mana mereka alami kesulitan. Baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, politik, apapun. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah menghasilkan pertumbuhan? Ataukah kita sudah berbuah? Ataukah kita sudah menjadi kesaksian? Tuhan mau kita mengikut Tuhan bukan hanya fokus kepada keselamatan diri kita sendiri, tetapi kita harus menjadi kesaksian. Kita yang sudah percaya kita diselamatkan, maka kita punya tugas, punya tanggung jawab adalah kita juga menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersaksi. Ya Tuhan mau bersaksi lewat apa? Bukan cuma sekedar dari perkataan, tapi kita bersaksi lewat seluruh aspek hidup kita. Mari Bapak Ibu Jemaat, mungkin hari-hari ini dengan begitu banyaknya kesibukan yang kita lalui, begitu kuatnya pergumulan, begitu sulitnya perjuangan hidup ini, kadang kita melalaikan, kita mengabaikan bahwa Tuhan memanggil kita, tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar menderita bagi Dia, tetapi hidup kita harus jadi garam, jadi terang, jadi kesaksian. Dan itu dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Saya seringkali sampaikan ketika menyampaikan firman Tuhan, lembaga pertama kali yang Tuhan bentuk adalah keluarga kita. Keluarga yang kecil. Mari, kalau ada di antara keluarga kita yang masih belum percaya kepada Tuhan, dan kita mungkin sudah berdoa puluhan tahun belum ada jawabannya. Mari kita mau belajar untuk kita memakai hidup kita menjadi kesaksian. Jangan sampai yang terjadi hari-hari ini banyak di dalam keluarga. Orang tua kecewa melihat kelakuan anaknya. Anak sakit hati melihat tindakan orang tua. Jadi di dalam keluarga itu pun ada yang namanya roh-roh yang kekecewaan, sakit hati. Karena apa? Karena masing-masing tidak mau membawa dirinya untuk belajar menjadi kesaksian. Kita harus bersaksi. Mungkin kita katakan, oh saya enggak bisa bicara. Tetapi tindakan kita, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan perkataan kita, dengan aspek hidup kita, semua itu dinilai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu penilaian yang paling dimulai awal adalah keluarga. Jadi arti dari tertanam di bait Tuhan yang pertama, kita memiliki akar atau dasar yang kuat. Yang kedua, kita memiliki kehidupan yang menghasilkan. Kita dipercaya Tuhan hidup sampai hari ini, kita ada di dalam waktu yang terus maju. Itu bukan untuk kita hanya yang penting saya hidup. Nanti tunggu waktunya Tuhan panggil selesai. Tidak. Tapi waktu yang Tuhan berikan bagaimana kita mempergunakan waktu ini untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang nyata yang memuliakan Tuhan. Yaitu pertumbuhan, buah, kesaksian. Hasilkan itu. Selanjutnya bagian terakhir yang akan kita lihat sore hari ini adalah cara untuk tertanam di bait Tuhan. Ada banyak cara, tapi kita lihat satu saja. Karena satu ini mempunyai makna yang mendalam dan luar biasa. Cara untuk tertanam di bait Tuhan adalah hidup berpusat pada Tuhan. Hidup berpusat pada Tuhan, itu memiliki arti kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Mari kita mau merenungkan, mengevaluasi hidup kita, apa yang kita prioritaskan hari-hari ini. Kita memang hidup harus bekerja.
Karena Tuhan katakan kalau tidak bekerja nggak boleh makan kan. Kita hidup harus bekerja. Anak-anak muda harus ada dalam pendidikan. Kita dari kecil, lahir, kita belajar, jalan dan sebagainya, kita masuk di bangku studi pendidikan. Kita harus beraktivitas karena kita masih hidup. Tetapi hari-hari ini menjadi perenungan. Apa yang kita tempatkan? Apakah yang kita tempatkan itu pusatnya pada Tuhan atau pada yang lain? Contoh, kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita dan kita tidak ada waktu untuk kita beribadah, berarti kita lebih menyembah kepada pekerjaan kita. Kalau kita lebih banyak menggunakan waktu untuk kita ada scroll-scroll teknologi ya, TikTok, Shopee, HP dan sebagainya itu yang online-online, kita banyak di medsos, berarti kita lebih menyembah teknologi. Kalau dalam hidup ini kita berambisi untuk naik jabatan sehingga kita nggak ada waktu baca Alkitab, nggak ada waktu berdoa, nggak ada waktu memuji menyembah Tuhan, berarti yang kita sembah, yang jadi pusat kita adalah jabatan, karir kita. Banyak. Hari-hari ini banyak hal di dunia ini yang berusaha untuk menarik kita tidak lagi berpusat pada Tuhan, tetapi berpusat pada apa yang ada di dunia. Ini sebagai warning bagi kita. Karena kita hari-hari ini sudah hidup di era yang modern. Semuanya sudah digitalisme, semuanya sudah terkait dengan teknologi, hati-hati. Kemarin di Haleluya Family saya katakan, manusia hari-hari ini seakan-akan dipaksa memiliki otak pemikiran yang harus mengikuti perkembangan teknologi. Kalau nggak bisa, tersisihkan. Jadi kita dipaksa untuk kita bisa ngikutin. Karena itu saya selalu katakan siap atau tidak siap, teknologi itu pasti akan datang menghampiri kita. Nah, tetapi Tuhan mau apa? Sekalipun kita ada di dalam lingkup di mana kita diperlengkapi dengan sarana prasarana, dengan teknologi yang canggih, semuanya serba mudah. Semuanya bisa membantu aktivitas kita, tetapi jangan sampai itu membuat kita tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Mari kita belajar untuk berpusat pada Tuhan. Saya ambil contoh adalah Nabi Elia. Ketika dia dipakai Tuhan mengalahkan nabi-nabi Baal, hanya karena dia dikejar, hendak dibunuh, maka pengalamannya yang dia alami dengan Tuhan seakan-akan dia lupa. Dia lari, dia fokus kepada ketakutan oleh Isabel yang memerintahkan untuk mengejar Elia dan membunuhnya. Dia hanya fokus kepada itu. Tetapi ketika dia mulai kembali lagi berpusat pada Tuhan, dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena waktu di titik terendahnya Tuhan katakan bangunlah kamu harus makan. Ketika dia taat, dia berpusat sama Tuhan, dia dapat kekuatan baru. Sehingga dia dapat melangkah 40 hari 40 malam. Daud, ketika dia harus alami satu kondisi, mana rakyat hendak akan membunuh dia. Istri anak-anaknya ditawan. Dia ada di dalam titik di mana secara manusiawi dia menyerah. Dia bisa menyerah. Dia bisa tinggalkan kepemimpinannya. Dia bisa tinggalkan Tuhan. Tetapi saat dia berpusat pada Tuhan, dia membawa dirinya untuk mencari Tuhan. Di situ Tuhan membuka jalan, memberikan dia kekuatan, dan dia berperang, dia beroleh kemenangan. Saya tidak tahu hari-hari ini mungkin kenyamanan daging kita, kemudian kesibukan kita, aktivitas kita, menggeser untuk kita berpusat sama Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan sore hari ini, mari kembali lagi kepada Tuhan. Semua orang itu hidup punya masalah. Dan bentuknya itu unik-unik kalau saya katakan.
antara satu dengan yang lain. Kadang kita anggap masalah kita paling besar, ternyata orang lain ada yang lebih besar. Kita lihat orang itu lebih besar, ternyata kita lihat yang lain jauh lebih besar lagi. Itu yang kita alami. Semua tidak terlepas dari namanya masalah. Tapi ketika kita ditemui atau kita berhadapan dengan masalah, penentunya adalah kita berpusat sama Tuhan yang menjadi sumber jawaban, sumber pertolongan, atau kita berpusat pada masalah itu. Kalau kita berpusat pada masalah, kita tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan, tidak akan pernah memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Tapi yang terjadi adalah kita akan semakin lemah, kita akan semakin meragukan Tuhan, kita akan semakin stres, kita akan semakin depresi. Mari tempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Berpusat pada Tuhan itu berarti kita mengikuti ajaran dan nilai-nilai firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat, sampai hari ini saya yakin kita sudah banyak menerima ajaran kebenaran firman Tuhan. Baik melalui persekutuan kita secara pribadi dengan firman Tuhan, ataupun ketika kita beribadah di gereja, kita mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Ada begitu ajaran. Ada begitu nilai-nilai Kristiani, ada begitu nilai-nilai firman Tuhan yang sudah diajarkan. Pertanyaannya adalah dari apa yang sudah kita terima, berapa banyak yang sudah kita ikuti? Semua kembali kepada kita. Jangan sampai dalam hidup ini kita hanya jadi ahli Taurat orang Farisi. Kita tahu, oh ayat ini saya tahu, oh firman Tuhan ini saya tahu, tapi tidak ada yang kita ikutin. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi pelaku firman. Ikutin ajarannya Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di masyarakat. Kita ditempatkan di komunitas yang di situ mayoritas, minoritas, dimanapun. Kita harus ikutin ajaran, nilai-nilai firman Tuhan, kebenaran itu. Karena hari-hari ini banyak orang tidak mau untuk mengikuti, rasanya mengikuti ajaran firman Tuhan itu sulit. Mereka lebih suka mengikuti ajaran-ajaran dari ilmu, pengetahuan yang ada di dunia ini. Dari apa yang dihasilkan penelitian-penelitian itu yang mereka ikuti. Tetapi ketika mengikuti ajaran nilai-nilai firman Tuhan, mereka tahu itu sulit. Maka mereka ambil keputusan tidak mau mengikuti, hati-hati. Kita harus ikutin ajaran Tuhan. Apa kata firman, itu lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki, itu kerjakan. Apa yang Tuhan mau, itu lakukan. Lakukan saja, taat. Tidak perlu kita banyak berbantah-bantah dengan Tuhan. Ketaatan kita itu menjadi bukti kita ini berpusat sama Tuhan. Selanjutnya, berpusat pada Tuhan itu adalah bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi, bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Kita ini hidup, ya, punya aspek hidup banyak. Kita mau gantung kemana? Cuman bisa bergantung sama Tuhan. Orang bisa bergantung sama Tuhan, itu enggak cukup hanya ketika kita percaya sudah, tidak. Karena itu kenapa kita punya iman percaya itu harus diimbangi terus dengan satu tindakan mengenal Tuhan lebih lagi. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan sosial saja, Bapak Ibu tidak akan mempercayakan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal. Kita harus kenal. Nah, semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin bergantung. Sekalipun iblis akan berusaha untuk menggeser kita dari kita mengenal dan mengandalkan Tuhan, tapi kita tidak akan tergeser. Karena kita mengenal Dia. Tuhan memperkenalkan dirinya lewat apa? Secara khusus lewat firman Tuhan. Secara umum Tuhan memperkenalkan dirinya lewat alam semesta. Ketika kita tidur, kita bangun, kita buka mata, kita bernafas, kita lihat alam ini.
Itu bukti bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Jadi kenal Tuhan. Semakin kita kenal, kita bergantung, kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, mengandalkan manusia kita akan kecewa. Terkadang saya tuh juga merenungkan dalam diri saya juga. Kita ini sudah tahu kalau mengandalkan Tuhan itu kecewa. Kita pasti pernah alami kekecewaan kita mengandalkan orang lain, ya kan? Mengandalkan Tuhan kita nggak kecewa, mengandalkan manusia kita kecewa. Tapi kita sudah tahu, sudah alami, tapi kita masih saja bahwa hidup kita mengandalkan manusia. Padahal kita kan tahu, kita senang untuk hidup kita ini dikuasai dengan roh kekecewaan. Padahal kalau kita tahu, oh saya pernah mengandalkan manusia, saya kecewa. Dan saya tahu bahwa saya mengandalkan Tuhan, di situ tidak ada kekecewaan. Maka kita harus membawa diri kita untuk kita berpusat pada Tuhan. Andalkan Dia. Kemudian yang terakhir dikatakan, tertanam di bait Tuhan, caranya berpusat pada Tuhan yaitu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah. Kita harus melihat orang-orang yang berpusat pada Tuhan. Dia akan alami sesuatu yang luar biasa. Contoh, Paulus dan Silas. Ketika dia ada di penjara, dia berpusat pada Tuhan dan dia buktikan apa di penjara. Mereka berdoa, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Saat kita berpusat pada Tuhan, itu roh kita akan dibawa untuk kita melakukan sebuah hubungan, sebuah persekutuan yang semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Cara untuk tertanam di bait Tuhan. Bait Tuhan itu bukan bangunan secara fisik saja. Tapi Tuhan katakan dengan jelas bahwa tubuh kita, hidup kita itu adalah bait Tuhan. Artinya kita bawa diri kita untuk tertanam kepada siapa? Kepada pemilik hidup kita, yaitu Tuhan. Berpusat pada Tuhan. Apapun masalah kita hari-hari ini, mungkin kita sudah berdoa, tapi jawaban tidak terlihat, pertolongan berapa persen pun tidak terlihat. Kita mungkin sudah mengandalkan Tuhan, kita sudah mengikuti ajaran Tuhan, tapi mungkin penyerahan kita kepada Tuhan belum sepenuhnya. Kita mengandalkan Tuhan, tetapi faktanya kita tidak mau menyerahkan masalah itu 100% sama Tuhan. Kita masih pakai cara kita, pikiran kita, pengalaman kita, kehebatan kita, kemampuan kita. Masih kita pergunakan. Kalau orang berserah sama Tuhan, itu adalah apa yang Tuhan kerjakan, ya dia akan ikuti. Memang berbicara tentang pikiran tidak mudah. Oleh karena itu dalam aspek perjalanan hidup kita, mari bawa pikiran kita itu berpusat sama Tuhan. Memang dalam aktivitas bekerja kita pakai pikiran. Bapak Ibu yang bekerja, entah itu bekerja di kantor, bekerja di pabrik, bekerja di perusahaan, bekerja di rumah sakit, dimanapun. Kita pasti akan pakai pikiran kita. Karena kita masih hidup, orang masih hidup, itu pasti berpikir. Kalau nggak mau berpikir ya sudah, mati saja. Nah, tapi selama kita hidup kita berpikir, maka bawa pikiran kita untuk berpusat sama Tuhan. Karena apa? Karena iblis itu akan selalu menarik pikiran kita keluar dari areanya Tuhan. Ada masalah, pikiran kita selalu diserang dengan kekhawatiran, kepanikan. Ada tantangan, selalu pikiran kita diserang, keraguan dan sebagainya. Tapi mari ketika kita ketemu dengan masalah, bawa pikiran kita, saya punya Tuhan. Ini masalah, tapi saya punya Tuhan. Nah, kita coba melihat apa yang Tuhan mau dari masalah itu. Apa yang Tuhan inginkan dari masalah itu datang dalam hidup kita. Cari itu.
Temukan itu. Maka ketika kita ada di dalam perjuangan dengan masalah kita justru akan semakin percaya bahwa kita menjalani itu enggak sendiri, ada Tuhan. Jadi mari kita mau belajar. Masih banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita tidak tertanam di bait Tuhan. Tapi pakailah hari-hari ini. Kita bawa hidup kita tertanam di bait Tuhan. Kita sebagai bait Tuhan, kita mau tertanam di dalam Tuhan. Berpusatlah pada Tuhan. Andalkan Dia, berserah. Percaya, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Jangan hanya kita dengar orang lain bersaksi, orang lain bercerita. Tapi biarlah kita menjadi pelaku juga di dalamnya yang mengalami. Kita harus alami bagaimana kita ini selalu ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini, kita diingatkan bahwa orang-orang yang tertanam di dalam Tuhan, mereka akan bertumbuh, mereka akan berbuah, mereka akan menjadi kesaksian. Bahkan di ayat yang ke-15 dari Mazmur 92 katakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Secara pemikiran kita kadang katakan, kalau mau menghasilkan untuk Tuhan itu urusannya anak-anak muda yang punya kekuatan. Saya kan sudah lansia, jalan aja baru beberapa sudah pegel linu encok. Nah, ya kan? Kadang kan kita begitu kan, itu sudah urusannya anak muda. Padahal Tuhan katakan kalau kita tertanam di dalam Tuhan sampai masa tua pun kita masih berbuah. Berarti dalam usia lanjut usia pun sampai tua pun kita bisa menghasilkan sesuatu yang nyata bagi Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan. Oleh karena itu melalui hidup kita memuliakan Tuhan itu bukan hanya bagiannya anak-anak atau orang-orang muda, tidak. Orang tua pun. Artinya ini punya arti sederhana. Dari kita hidup sampai kita nanti dipanggil Tuhan, hidup kita harus menghasilkan sesuatu yang nyata yang memuliakan nama Tuhan. Hasilkan pertumbuhan, hasilkan buah. Jadi kesaksian. Kita harus bangkit hari-hari ini. Oleh karena itu mari sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Saya manjakan menara firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.